proteasome, dan ubiquitin. Sistem ubiquitin melibatkan dua langkah berbeda dan berturut-turut. Yang pertama, pelekatan kovalen beberapa molekul ubiquitin ke protein target. Yang kedua, degradasi protein yang ditandai oleh proteasome 26S atau dalam kasus tertentu oleh lisosom atau vakuola. Untuk jalur ubiquitin proteasome, yang pertama, konjugasi ubiquitin ke molekul target. Yang kedua, degradasi substrat yang diberi tag oleh proteasome 26S. Ada 6 peristiwa. Yang pertama, aktivasi ubiquitin oleh E1. Yang kedua, transfer ubiquitin yang diaktifkan dari E1 ke E2. Yang ketiga, transfer ubiquitin yang diaktifkan dari E2 ke E3 khusus substrat. Yang keempat, pembentukan kompleks substrat E3 dan biosintesis rantai polyubiquitin substrat. Yang kelima, pengikatan substrat polyubiquitin ke subunit reseptor ubiquitin di kompleks 19S dari proteasome 26S dan degradasi substrat menjadi peptida pendek oleh kompleks 20S. Yang keenam, daur ulang ubiquitin melalui aksi isopepsidase. Dalam struktur hierarki mesin konjugasi ubiquitin, yaitu E1 tunggal mengkatalisis aktivasi ubiquitin dan mentransfernya ke beberapa enzim E2. Dalam kebanyakan kasus, E2 mentransfer ubiquitin ke beberapa E3. Sementara itu, dalam beberapa kasus E2 spesifik untuk E3. E3 dapat bersifat khusus media atau dapat mengenali beberapa media melalui motif yang serupa, tetapi tidak identik. Substrat tertentu dapat ditargetkan oleh beberapa E3, mungkin melalui motif pengenalan yang berbeda. Keadaan patologis dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, yang diakibatkan oleh hilangnya fungsi, mutasi pada enzim, atau substrat yang mengarah pada stabilisasi protein tertentu. Yang kedua, yang dihasilkan dari peningkatan fungsi yang mengakibatkan degradasi yang dipercepat. Ada kemungkinan bahwa degradasi yang cepat dan efisien mengakibatkan kurangnya ekspresi permukaan sel dari protein dan berkontribusi pada patogenesis penyakit, seperti penyakit genetik sindrom Angelman yang ditandai dengan keterbelakangan mental, kejang, sering tertawa di luar konteks, dan juga gaya berjalan yang abnormal. Sistem autofagi. Dalam bidang biologi sel, autofagi atau autofagositosis adalah suatu proses katabolisme berupa pemecahan komponen sel melalui lisosom. Proses ini sangat beraturan dan memegang peranan dalam reproduksi, diferensiasi, dan homostatis sel, yang membantu menjaga keseimbangan antara sintesis, pemecahan, dan daur ulang produk sel. Proses autofagi sendiri penting untuk membuat tubuh sehat dan awet muda. Proses ini juga bahkan diklaim bisa menghambat sel kanker. Secara harfiahnya, autofagi adalah proses kanibalisme sel. Lebih spesifiknya, autofagi adalah mekanisme tubuh untuk menyingkirkan sel-sel, protein, atau membran yang sudah tua atau yang sudah rusak. Sel-sel yang sudah rusak dalam tubuh akan saling memakan sel yang rusak dan menghasilkan sel baru yang sehat. Glukagen. Glukagen adalah sejenis hormon yang berlawanan dengan insulin. Jika insulin naik, maka glukagon akan turun. Jika insulin turun, maka glukagon akan naik. Saat kita makan, insulin naik dan glukagon turun. Tapi bila kita tidak makan, maka insulin akan turun sedangkan glukagon akan naik. Tapi dengan berpuasa, sel-sel rusak dan bermutu rendah akan dihancurkan. Pada saat bersamaan berpuasa juga merangsang hormon pertumbuhan. Tubuh akan mengalami renovasi. Tapi sebaliknya, proses autofagi tidak berjalan ketika tubuh diberi asupan nutrisi. Ketika tubuh makan, tubuh mereproduksi insulin dan mematikan proses pembersihan diri ini. Jadi, autofagi atau sistem autofagi itu akan berjalan jika kita dalam keadaan lapar atau dalam keadaan berpuasa.